Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersama bertemu di room ini dalam rangka pelatihan dasar CPNS angkatan 15 Kabupaten Parigi Motong. Yang kami hormati para pemateri kita sore ini, Ibu Agustina Esa MSI, Ibu Isneni Ramadan SOS MM yang baru hadir, adik-adik yang kami cintai, peserta laser CPNS Kabupaten Parigi Motong angkatan 15, Bapak PSI kita, Bapak Ahmad Jaini SM. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita ke agenda 2 pada sore hari ini, kita terima dulu laporan dari ketua kelas atau yang bertugas sore ini. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Izin, Ibu. Perhatian kepada seluruh peserta. Duduk siap gerak. Lapor peserta latihan dasar CPNS Angkatan 15 Kabupaten Parigi Motong tahun 2025 berjumlah 45 orang dengan keterangan 44 hadir, 1 tanpa keterangan, siap mengikuti pembelajaran sore hari ini. Laporan selesai. Laporan diterima. Sebelum istirahatkan, awali dengan doa, laksanakan. Laksanakan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Duduk terima istirahat, kasih. gerak. Terima kasih kepada yang bertugas hari ini. Terima kasih, Bu. Kita mungkin sudah akan distribusi ke masing-masing kelompok ya. Untuk sementara saat ini kelompok 1, kelompok 2. Pak Ahmad yang 2 ini, 3 dan 4 bergabung di mana untuk sore ini? Silakan semua kembali ke room masing-masing di kelompok Ya, ya. ya, Ibu Dewi dengan Pak Nandar masih belum terkoneksi, jadi menunggu di masing-masing kelompok saja nanti ya. Oke. Sementara saya distribusi dulu yang ada. Beres saja Ya, Pak Ahmad. iya, Kalau maghrib besti. iya. Saya arahkan dulu kelompok 1. Kelompok 1, Sudah, Ibu. sudah berubah komposisi kelompoknya ya, Juga. narasumbernya, fasilitator. Kelompok 2, Ibu Isnaini Ram. Kelompok 1 Ibu Agus, Ya, kelompok 2 Ibu Isna, begitu ya? ya, Oh iya, ya. Eh, Bu Isna dengan Bu Agus sudah jadi co-host, ya. bisa jalan-jalan. Saya di kelompok 2 saja barangkali. Oh iya, Bu Latifah sudah co-host juga. Boleh pilih room sendiri. Oh, Bu Dewi sudah join juga kayaknya. Assalamualaikum. Baru saya keluar. Waalaikumsalam. Untung Pak Ahmad telepon. Mohon maaf, saya kok telepon lagi. Iya, karena tidak saya belum sadar bahwa sudah habis Belum, waktu. belum, belum nggak. Belum ngeh. Itulah Bu Agus dengan Ibu resiko Isna padat sudah. jadwal. Bu Iya. Isna, Bu Agus sudah. Oh, sudah masuk? Bu, Sudah Bu, Bu, saya, Bu, sudah. Oh, Bu Dewi di kelompok mana ya? Bu Latifah. saya masuk. Izin. Iya. 1, 2, 3, 4. Dua lagi. Kita hari ini 5 jam ya. Sampai jam 10 malam, guys. Mas
Astaga. 1, 2, 3, 4, 5. Kita gaskan? Boleh kita gaskan? Boleh, Bu. Oke, sambil nunggu yang 2 itu ya. Nah, Ya. jangan-jangan lagi kena macet di Toboldi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Adik-adik yang kami banggakan, hari ini pertemuan perdana kita ya. Perdana kita terkait dengan apa namanya, kita akan mendiskusikan terkait dengan agenda 2. Baik, adik-adik yang kami banggakan sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita diberikan kesehatan, keapiatan, sehingga bisa bersama-sama di room ini, di kelas online ini untuk melaksanakan mengikuti pembelajaran agenda 2, yang mana agenda 2 itu nilai berakhlak, nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Adik-adik yang kami banggakan, izinkan saya tidak bermaksud menggurui adik-adik ya. Tidak bermaksud menggurui, namun saya mau sharing pengalaman saja ya. Kalau saya menggurui pasti tidaklah, karena saya yakin bahwa teman-teman yang hadir di ruangan ini, di Zoom ini adalah teman-teman yang memiliki kapabilitas, memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan, dan memiliki pengalaman yang berbeda. Olehnya itu, saya mau sharing terkait dengan tugas dan peran kita sebagai aparatur sipil negara saja ya. Jadi kebetulan saja saya sudah menggeluti dunia ASN 27 tahun. Paling tidak pengalaman-pengalaman ini yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman ya. Itu saja ya, terkait dengan apa namanya, tugas dan peran kita sebagai aparatur sipil negara. Baik, adik-adik yang kami banggakan, sebelum kita lanjut terkait dengan pembelajaran apa namanya, dengan nilai berakhlak ini, saya terbiasa membangun hubungan komunikasi dulu. Yang saya lakukan itu adalah bagaimana kita mencoba saling percaya, saling membangun percaya antara peserta dengan saya sendiri, di mana tujuannya karena saya yakin bahwa pembelajaran yang akan kita diskusikan ini kalau tidak terbangun hubungan emosional yang bagus, tidak satu chemistry, agak sulit untuk menyatukan konsep berpikir kita. Ya, kebetulan saja yang kita mau diskusikan ini terkait dengan peran dan tugas kita sebagai aparatur sipil negara, bagaimana kita punya fungsi, bagaimana bentuk pelayanannya, dan bagaimana bentuk akuntabilitasnya. Tentu yang harus kita lakukan itu lebih banyak diskusi, teman-teman, ya. Jadi tidak akan kita berbicara tentang teori, tidak akan berbicara tentang hal-hal yang lain, tapi lebih ke ilmu penerapan, ya, ilmu penerapan. Olehnya itu saya katakan, kalau berbicara tentang teori terkait dengan pelayanan, teman-teman bisa tentu paham karena apa namanya, sudah belajar dari apa namanya di dunia pendidikannya, baik dari S1, kalau ada yang S2 tentu juga itu sudah kita pelajari. Apalagi kalau ilmunya lebih ke administrasi publik, saya yakin itu sudah kita dapatkan. Ya, sebelumnya itu perkenalkan, saya Agustina, saya salah satu WDI Suara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang diamanahkan oleh pimpinan untuk menjadi apa namanya, tenaga pengajar di BPSDM. Yang hari ini mendapat surat tugas untuk mendampingi teman-teman ya terkait dengan pembelajaran agenda 2. Nah, kemudian saya punya basic pendidikan
kan dari kalau di flashback kembali saya diangkat jadi PNS itu tahun 2007 ya 2007 ada yang sudah lahir 2007 kayaknya ada yang lahir 2000-an ini berarti belum lahir tahun 2007 2001 2000 belum ya bukan 2007 97 sorry. Saya diangkat jadi PNS itu tahun 97 teman-teman. Saya yakin kalau kelahiran 2000-an pasti belum lahir itu ya, belum direncanakan malah. Kemudian basic pendidikan saya diangkat dari golongan 2B, kemudian memperbaiki nasib, memperbaiki apa, melanjutkan pendidikan S1 Hukum, kemudian lanjutkan S2 Administrasi Publik, kemudian ambil S3 ilmu sosial. Jadi kalau kita apa namanya di birokrasi itu tidak mesti harus misalnya harus linear ilmunya, kecuali kalau kita di apa namanya teknis ya. Teknis misalnya dia perawat, harus ada nurse-nya, harus ada apanya. Tapi kalau kita di pemerintahan, khususnya misalnya di apa di OPD ya silahkan mengisi kompetensi, mengisi ilmu teman-teman itu dengan cara apa namanya mendapatkan apa ilmu-ilmu dari mana saja, ya. Jadi inilah yang saya katakan bahwa di dunia birokrasi itu sepanjang kita mau memperbaiki nasib, ya, mau mengisi diri kita, kompetensi kita, saya yakin itu bisa saja. Namun jangan berharap untuk pengembangan kompetensi itu semua dari apa namanya akan teman-teman dapatkan di apa namanya disiapkan oleh pemerintah itu saya yakin agak sulit untuk pengembangan kompetensi di situ karena dengan keterbatasan anggaran kemudian kita banyak ya sehingga saya itu kuliah sampai S3 itu pakai biaya sendiri tidak ada sponsor artinya tergantung niat saja ya tergantung niat mau kita kembangkan diri kita itu sampai di mana itu apa namanya saya yakin Allah meridhoi itu yang penting kita punya niat teman-teman. Asal saya Solo, Sulawesi Selatan. Saya lahir di Kabupaten Bone dan bekerja di Sulawesi Tengah itu sejak saya diangkat dulu karena tahun 97 itu masih sangat sulit jadi pegawai negeri sipil. Dari sekian yang mendaftar 1.500 yang mendaftar teman-teman yang lulus cuma 5 orang. Saya salah satunya yang langsung ditempatkan dari apa namanya dari pusat langsung ditempatkan di Sulawesi Tengah yang sebelumnya saya dari tenaga kerja masih dulu belum belum tenaga kerja ya masih transmigrasi dulu nanti pada saat apa namanya ada peleburan tahun 2000 itu akan disatukan disatukan dari Nakertrans dari tenaga kerja dan transmigrasi itu dilebur menjadi satu sehingga sampai sekarang menjadi Nakertrans. Namun berjalannya waktu teman-teman, 10 tahun saya menggeluti di pekerjaan di apa namanya di transmigrasi, saya merasa bahwa saya waktunya hijrah. Ya, waktunya hijrah. Kenapa? Karena kalau saya masih di lingkup ini, saya pasti di zona nyaman terus. Saya harus apa namanya mencari ilmu baru. Saya harus mengeksplor apa yang saya ya, cita-citakan dari awal, sehingga saya mencoba mengadu nasib, mencoba bagaimana apa namanya beradu atau bersaing untuk mendapatkan apa namanya jabatan fungsional itu adalah jabatan WDI suara. Ya, alhamdulillah dari 37 yang mendaftar yang lulus 10 dan inilah yang mengantarkan saya untuk ketemu dengan teman-teman ini. Alhamdulillah sore hari ini saya ketemu orang baru yang saya anggap itu luar biasa. Prosesnya Anda sampai di titik ini saya yakin proses yang tidak gampang. Banyak orang yang kita singkirkan, tapi dengan cara ya tentu disingkirkan dengan cara yang benar. Tidak melalui hisema dan saku ya, tidak melalui senggol-senggol, tetapi betul-betul kita singkirkan karena kita berkompetisi ya, berkompetisi dalam hal yang baik. Baik, adik-adik yang kami banggakan, itu barangkali perkenalan singkat saya terkait dengan tentang diri saya. Mudah-mudahan teman-teman juga berkenan untuk memperkenalkan dirinya biar enak komunikasinya. Oke, baik. Saya langsung saja ke Bapak Mufki ya. Silakan Pak, panggilannya siapa Pak Mufki?
Uki, Bu, Uki. Uki ya. Iya, Silakan Pak Uki. iya, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Almufki Zuliardi, biasa dipanggil Uki. Saya penempatan saya di Dinas PUPRP. Saya alumni Unpad jurusan Teknik Sipil, eh, lahir di Palu 7 Juli 1998. Terima kasih, Bu. Baik, makasih. Di PUPR ya Pak? Iya, Bu. PUPR. Tugas pokoknya apa Pak Uki? Saya jabatannya penata kelola pengadaan tanah, Ibu. Penata kelola Pengadaan tanah. pengadaan tanah. Iya, siap. Bukan pengadaan tanah itu biasanya di BPN, beda ya? PUPR I- juga ya ada. Kalau PUPR dia lebih ke anu, Bu, tanah Pemda saja. Oh, ya 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 ya. Ini basic basic ilmunya Pak Uki ini dengan yang jabatan sekarang ada relevansinya? Ada, Bu, tapi mungkin tipis sekali saja. Ya itu makanya kan dari teknik sipil biasanya kalau teknik sipil itu lebih ke bangunan, ya kan? Iya, Bu. Lebih ke bangunan. Tetapi kalau disuruh ke apa pengelolaan menata kelola pengadaan tanah, kayaknya di mana gitu kan? Nah, iya. Iya, Bu. Tapi nggak apa-apa. Ilmu Iya, itu bagusnya kalau di birokrasi, ilmunya bisa kita berproses, berjalannya ditempatkan di mana kita mau belajar, disitulah kita bisa berekspresi, ya. iya, Bu. Nah, jadi yang penting sudah masuk dulu di situ, nanti ilmunya itu berproses. Dalam Iya, birokrasi itu tidak ada orang yang langsung ahli itu Pak Uki. Semua orang berproses di dalamnya. Oke? siap, Ibu. Baik, kita next ke Ibu Isra. Silakan Bu Isra. Perkenalkan, nama saya Isra dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Oh, Jabatan Penata Kelola Perumahan. Saya berarti satu kantor dengan Pak Uki ya? Beda? beda, Bu. Oh, beda ya? PUPR dengan DPKP apa itu di bedanya? Enggak kedengaran Ibu Isra. Pak Ibu Isra pakai handset nggak? Beda, Bu. Oh, enggak ya, coba. Basic pendidikan Ibu Isra? Ekonomi, Bu. Ekonomi pembangunan, Ekonomi. Kemudian tugasnya apa? Penata? Penata Kelola Perumahan. Loh, bukannya tugas pokoknya penata kelola perumahan. Di bagian kalau sarjana ekonomi kan biasanya lebih ke administrasi keuangan, bla bla bla, statistik, ya kan ya Bu? Iya, Bu. Bu, sudah ada yang sudah berapa bulan di tempat tugasnya Bu Isra? Hampir 2 bulan, Bu. Oke, 2 bulan sudah bisa menyesuaikan? Sedikit, ya, Bu. Ya, sedikit, sedikit itu begini sedikit. Tidak usah terlalu tegang, santai saja. Eh, saya lihat tegang semua mukanya. Kenapa tegang-tegang? Ini dia. Memang wajahku itu wajah seram, wajah-wajah orang Bugis itu begitu kan? Oke. Isra, kita next ya. Jadi hal yang baru ya dari ekonomi ke penata kelola perumahan. Lucu dia ini, ya kan? Oke, next ke Ibu Sahadila. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Salsadila, biasa dipanggil Sasa, penempatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jabatannya Peternakan itu penyuluh pertanian ahli pertama, penata kesehatan, Dinas Kesehatan. penata, penata kesehatan hewan ya. Penyuluh ya. Iya, penyuluh. S1-nya di mana, Dek? S1 di Unhas, Universitas Hasanuddin, jurusan peternakan. Tahun berapa? 2013 masuk 2013. 2013? Masuk 2013, lulus 2017.
Senior juga sudah Bu Sadila ini. Enggak, soalnya saya punya anak itu anak Unhas juga peternakan, tapi masuknya 2018, keluar 2000 kemarin lulus di Donggala tapi. Iya, dulu Hmm. nggak saya dapat. Heeh. Adik sekali jauh. Iya, Sebelumnya ini saya Sadila di mana? Di instansi mana? pernah kerja di Kalimantan Utara, Bu, di Nunukan. Wih, jauh nah. Asli mana, Dek? Orang Enrekang. Oh, terus ke Parigi? Nanti lulus baru ke Parigi? Enggak, sempat di sini 3 tahun baru lulus. Oh, lama mentong nih. Eh, Kesehatan hewan. Oh, ya 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 ya. Penyuluh 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 pertanian. penyuluh 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 pertanian ya. Iya, Nah, jadi ini kan dari kesehatan hewan kemudian penyuluh pertanian kan? Sama iya, saya punya anak, dia bilang, jadi bagaimana sudah itu? Terus harus belajar pertanian katanya. iya, harus belajar pertanian juga karena satu, Iya, satu iya, anu ya, satu satu kementerian juga. kementerian. Tapi menurut kabar itu apa namanya? Penyuluh itu mau Iya, ambil Kementan. dipusatkan semua, Iya, di kementerian semua. iya, Heeh, sudah didata juga. heeh. Jadi ini nanti kalau kita ke Parigi kita tinggal banyak banyak TPP-nya nanti ini kan. Oke, baik. Ini jadi pegawai pusat nanti Ibu Salsadila ini. Oke. Kayaknya banyak banyak anak Unhas diterima di Sulawesi Tengah itu khususnya peternakan. Di Donggala, di apa namanya, apa di Morowali Utara itu anak Unhas semua khusus peternakan. Tapi senior sudah berkeluarga Bu Salsadila? Iya, sudah, Bu. Oke, baik, makasih. Kasih. Kemudian kita next ke Ibu Siti Rahma Putri Rejeki panjang umurnya. Salah. Silakan Bu Siti Rahma. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Siti Rahma Putri Rezeki, biasa dipanggil Putri, bertugas di Puskesmas Sigenti. Sigenti. Mana itu Sigenti? Semua saya lupa dulu. Sigenti itu bagian pantai timur ya? Pantai timur, pantai barat? Iya, Pantai Timur, Ibu. Pantai timur ya? Iya. Oh, asli mana Bu Rahma? Asli Sigenti memang, Bu. Oh, asli Sigenti. Iya. Baguslah. Memang kembali ke asal kan? Oke, dokter Puskesmas Sigenti ya? Silakan selanjutnya Ibu Kris Setiawati. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Tiawati, biasa dipanggil Kris, lulusan S1 di Universitas Budi Luhur Jakarta, Bu. Penempatan Oke. sekarang di BPKAD. Asli mana Bu Kris? Saya keturunan Jawa, Bu, tapi lahir besar di Parigi. Oh, Tepatnya di KTP-nya Parigi kan? Oke, baik. Tugas pokoknya apa Bu di BPKD di bidang mana? di bidang perencanaan dan program, Bu. Jabatan Oh, saya penata kelola sistem dan teknologi informasi. penata kelola sistem. Oke, makasih Ibu Kris. Kita next ke Ibu Andi Nur Aldaina. Panjangnya nama Tegang. Ya baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nur Aldain Aprilia Pasau, biasa dipanggil dengan Alda. Background pendidikan saya, Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, alumni Universitas Islam Bandung. Jabatan yang saya ambil, analis kebijakan alih pertama, dan sekarang penempatan di Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Bu. Bapeda ya? Iya, Bapeda. Asli mana Bu Anur, Bu Andi? Asli Parigi, Ibu. Pasti Parigi.
Baguslah. Hmm. Ini asli daerah ya, supaya tidak minta-minta pulang nanti kalau 100%. Iya, Bu. Oke, silakan. Ada Ibu Pitawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. saya dengan Dr. Vitawati. Sekarang penempatan itu Puskesmas Tada, alumni Unpad angkatan 2012. Oh, 12. Oke, baik. Ibu Vita asli mana, Bu Vita? Lahir di Parigi, Bu. Aslinya Sulawesi Selatan. Oh, ya, 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 ya. Parigi kan setengah setengah orang Sulawesi Selatan juga itu. Oke, kita ke Muhammad Afdal. Silakan Pak Afdal. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Afdal, biasa dipanggil Afdal. Penempatan saya Seksi Pemerintahan Kecamatan Taupa, alumni Unpad tahun 2022. Oh, barusan di Parigi hanya yang terima itu di kecamatan ya. Kemarin ada di kecamatan apa itu? Pak ke sana itu. Paranggi ke sana itu. Apa lagi namanya, Pak? Saya sudah lupa. Ada berarti 3 orang ini. Berapa orang dari penerimaan di kecamatan, Pak? Kalau kecamatan Ibu, se-Kabupaten Parigi Motong 23 kecamatan ada pembukaan semua Ibu. Cuman yang lulus hanya 14 orang. Oh gitu. Yang dibutuhkan 24 yang memenuhi syarat cuma 14. 23 Ibu, 23 23. kecamatan. Iya Ibu. Oh. Tapi yang lulus hanya 14 orang. Iya Ibu. Oke, basic pendidikan Pak Abdal? Sarjana Ilmu Pemerintahan Ibu. Oh, siap-siap jadi Pak Camat nanti ini. Kalau Pak Camat itu setiap doa ada itu. Oke, baik, makasih Pak Ya, Abdal. Asli asli Taupa memang. Asli Ibu. Oh, ya udahlah. Nah, kita ke Pak Ray Christopher. Ya, perkenalkan nama saya Ray Christopher, biasa dipanggil Rai. Ray. Saya sekarang penempatan di PKM Pangi sebagai perawat. Saya alumni Poltekkes Kemenkes Palu, pendidikan profesi nurse. Oh, siap, 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 siap. Bapak perawat ini. Jangan kalau ada yang sakit, panggil Pak Kris, kan? Pak Ray. Panggilnya Ray. Untung Ray. Adik Ray mati. Oke. Baik. Kita next ke Ibu Safira. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Langsung saja, perkenalkan nama saya Safira, penempatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Motong. Kemudian saya alumni Universitas Tadulako 2023. Dan asal dari Parigi Motong juga, Ibu. Baguslah, terima pergi semua supaya dia minta-minta pulang. Ya kan? Bu Safira ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Next ke Pak Ahmad. Baik Bu, untuk yang Saya. saya Pak. Lanjut. Siap. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Taufik Rohman, biasa dipanggil Taufik. Asal Kota Magelang, Jawa Tengah, tapi sudah berdomisili di Parigi. Basic pendidikan sarjana ekonomi manajemen. Untuk penempatan di Bu, Pamong Pemerintahan, Seksi Pemerintahan di Kecamatan Parigi Utara. Dan tugas sebelumnya di Dinas PUPRP Parigi Motong. Oh, sebelumnya pernah honor ya, Pak? Siap, Bu. Oke, baik. Baik. Luar biasa. Pak Taufik Rahman. Berarti sudah banyak pengalaman nih Pak Taufik ini ya? Ya, kurang lebih 10 tahun, Bu, di Dinas PU. Senior juga berarti ya? Oke lah. Ini, ya Bu, ya.
Iya, oke baik, Pak Ahmad Taufikur Rahman. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan perkenalan ini kita lebih lebih cair ya. Sekali lagi jangan lihat saya sebagai media suara, tapi lihat sebagai teman diskusi teman-teman, biar kita enak diskusinya, ya. Apalagi ada beberapa senior kita ini, artinya senior sudah punya pengalaman, ya kan? Beda dengan Ibu Sapira, kelahiran angka 2023 itu baru ya masih masih ada jangan-jangan ada botolnya Bu Sapira dia bawa situ ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Ada pertanyaan pertama saya wajib dijawab. Kenapa Bapak Ibu memilih jadi PNS? Kira-kira apa, Pak Rahman? Pak Ahmad? Apa bedanya? Kenapa Pak Ahmad memilih jadi PNS? Tadinya kan jadi apa? Sama-sama kan kerja di birokrasi. Ini malah mendaftar di PNS kebetulan lulus, kemudian dengan jadi honor kemarin kan sama-sama bekerja di apa namanya di pemerintahan. Kira-kira apa yang menuntun? Ya Bu, saya bantu jawab. Awalnya itu memang kita kan sebelumnya kuliah di Bu, UNES Semarang selama 2 semester. Kebetulan ada peluang kemari, ada keluarga lah lalu menjabat sebagai wakil bupati Oke. Parigi. Jadi kita diajak kemarin mengikuti IPDN tapi gugur. Dan alhamdulillah saya Sampai di lanjut. pintunya saja tuh Pak. Siap. Dan alhamdulillah saya masuk lagi ke Universitas Al Khairat. Lanjut sambil honor di Dinas PU, Bu. Begitu ceritanya. Oke. Dan kemarin sebenarnya kita sudah terdata di P3K. Karena Mm-mm. sudah 10 tahun. Cuman kita mau cari jalan Yang jurang aman, dulu, Bu. cari aman. Iya, cari jalan jurang. Kemarin memang sudah rencana Siap. kalau batas umur 35 tahun kita mau resign, Bu, untuk berwirausaha. Gitu. Iya. Jadi kemarin coba-coba eh, apa istilahnya? Kalau untuk P3 kan jalan datar kan, Bu. Iya, benar. CPNS jurang. Jadi kita ambil jurangnya, Bu. Iya, Dan kebetulan ada supaya support. iya, supaya ada support untuk kita lebih giat ya. Ya, Eh, Benar. iya, Kalau apa P3K kan datar-datar aja iya, cari amannya kan ya. siap. Ternyata bisa melewati jurang itu ya Pak Ahmad ya. Ya, alhamdulillah. Tapi ada jurang yang tujuannya sebenarnya mau jadi IPDN tapi tidak bisa gitu kan. Iya, Tahun berapa Pak Ahmad? ya. Tahun berapa mendaftar di IPDN? Tahun 2011, Bu. Oh, Dalam berarti seandainya lulus itu sudah senior banget itu. Siap iya, salah iya, gitu ya. iya, Oke. Kebetulan anak saya juga IPDN kemarin iya. tahun 2018. Sekarang tugas toli-toli. Sekalian carikan jodoh ini Pak Ahmad. Kalau ada yang masih bujang di sini, saya carikan jodoh anak saya ini. Masih bujang. Gampang, Oke. Bu. Yang penting ada info, Bu. Oh, siap. Oke, baik. Terima Ya, kasih siap, Pak Bu. Ahmad. Ya, memang itulah proses ya, itulah proses yang harus kita lewati. Menjadi pegawai negeri sipil itu adalah juga pilihan, ya kan? Nah, teman-teman ini saya yakin bahwa menjadi pegawai negeri sipil suka atau tidak suka, ya, mau tidak mau, mau atau tidak mau. Tidak mau atau mau, itu sudah pasti harus kita laksanakan tugas kita. Kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Karena pilihan kita ini di antara sekian ribu yang mau seperti kita, tetapi kita ini yang salah satunya orang yang terpilih, yang diamanahkan oleh apa namanya, diamanahkan oleh Allah. Allah yang amanahkan kita ini. Karena biar kita hebat, biar kita pintar, kalau Allah tidak mengijabah doa kita, tidak dianggap bahwa kita harus melaksanakan tugas ini, Allah tidak ridhoi, pasti juga kita tidak apa namanya, tidak ada di sini ya kan. Banyak orang yang lebih pintar, tetapi ada saja kendala yang dia lewati, yang menghambat dia sehingga dia tidak bisa duduk bersama-sama kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, inilah yang kita mau teman-teman dipahami dulu. Kita refleksi dulu agenda satu. Ya, jadi agenda satu itu kalau saya mau mengatakan bahwa kita ini sebagai apa namanya, setelah kita direkrut menjadi pegawai negeri sipil dan lulus menjadi pegawai negeri sipil, yang harus dipersiapkan itu mentalnya kita, siapkan dulu mental kita, ya kan? Kenapa? Karena
pada saat dalam melaksanakan tugas kita jangan sampai antara desain dan desolennya, harapan dan kenyataan kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kan gitu ya. Artinya kalau kita masuk pegawai negeri sipil, kalau teman-teman tadi menganggap bahwa pegawai negeri sipil itu salah satu tempat yang aman, it's okay. Aman sih ya, aman ya kan? Kalau kita lihat dari apa paling tidak amannya kalau kita sakit ada BPJS, anak cucu kita, anak kita sudah ditanggung pemerintah. Itu it's okay, setuju. Tetapi ingat bahwa menjadi pegawai negeri sipil itu hidupnya pas-pasan, kan? Boleh disaksikan sekarang teman-teman setelah 2 bulan 3 bulan menjadi pegawai negeri sipil kan gajinya kita standar, ya kan, sama dengan saya dulu teman-teman, ya. Tetapi bukan substansinya gaji, tapi substansinya adalah bagaimana kita ini mempersiapkan mental kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita. Jadi kita harus memahami bahwa tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara ada 3 hal yang harus kita pahami. Sebagai pelayan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa, dan sebagai pelaksana kebijakan publik. Kalau itu sudah kita pahami, tentu yang harus kita tanamkan bahwa bagaimana penerapan nilai-nilai bela negara yang Anda teman-teman pelajari di agenda 1 kemarin itu untuk dijadikan landasan atau patokan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita. Kan begitu ya? Karena konsekuensinya di situ kita dituntut untuk mengabdi di dalam melaksanakan tugas kita. Ya, bentuk pengabdiannya ya tentu yang kita akan diskusikan adalah bagaimana menerapkan nilai berakhlak dalam melaksanakan tugas. Ya, kemudian bentuk pengabdian juga jangan sampai beban kerja kita dalam melaksanakan tugas nanti tidak seimbang dengan apa yang kita harapkan. Gajinya kita 2 juta sekian, jangan kira bahwa itu bisa memenuhi kecukupan kita dengan kondisi saat ini, ya kan begitu. Apalagi kehidupan kita yang sedikit hidupnya, makannya kalau habis gajian di kafe kan gitu, ya makannya yang ini jangan itu akan berdampak kepada itu tadi motivasi kerja kita. Karena itu tadi saya katakan apa yang memilih Anda jadi pegawai negeri sipil? Kalau memilih Anda jadi pegawai negeri sipil untuk mengabdi, it's okay, ya kan? Tapi kalau memilih jadi pegawai negeri sipil untuk menjadi reputasinya, kemudian status sosialnya, kemudian ingin mendapatkan penghasilan tetap, saya yakin itu akan berpengaruh kepada kinerja kita. Ya kan? Karena saya yakin dengan gaji yang kita dapatkan yang lagi demo-demonya sekarang, ya kan? Demo-demonya sekarang itu antara desain dan desolennya. Harapan kita, harapan masyarakat itu mendapatkan layanan, tetapi faktanya yang diharapkan itu tidak sesuai dengan yang ada saat ini. Kita yang kerja setengah mati, buruh yang dianggap bahwa sebagai beban negara, dengan dengan kita lihat bahwa kerjanya anggota dewan begitu naik di gajinya 1 hari dapat 30 juta tunjangan perumahan, itu ribuan kali lipat dibanding dengan pengorbanan kita. Kita 1 bulan mendapat gaji cuma 2 juta sekian. Mereka 1 hari 30 juta. Antara bumi dan langit, ya kan? Jadi itu. Makanya setelah kita lihat bahwa kejadian-kejadian yang saat ini 2, 3, 4 hari ini yang menimpa Republik kita ini adalah sebuah pembelajaran untuk kita bagaimana bentuk pengabdian yang harus kita lakukan. Karena kenapa? Kalau kita banyak tuntutan terkait dengan penghasilan, pasti kita tidak loyal dalam melaksanakan tugas. Nah, kalau kita mereview kembali nilai-nilai bela negara, bagaimana kita bentuk cinta tanah air kita terhadap dalam melaksanakan tugas kita. Bagaimana kesiapan mental kita rela berkorban dalam melaksanakan tugas kita. Memahami bangsa kita ini membutuhkan kita, memahami bahwa kita mempersiapkan diri memiliki jiwa-jiwa bela negara itu. Itu yang harus ditanamkan karena saya yakin kalau itu yang terjadi kita tidak terlalu banyak tuntutan, ya kan? Tidak banyak tuntutan di mana kita bisa melihat teman-teman kinerja teman-teman di kantor yang biasa lebih banyak protesnya itu adalah pegawai yang notabene-nya tidak aktif bekerja. Artinya tingkat kemalasannya di atas rata-rata.
Itu yang banyak protesnya. Tetapi orang yang bekerja, ya orang yang bekerja itu justru tidak banyak protesnya. Nah, inilah yang kita mau bahwa tuntutan kita sebagai pelayan publik tentu mau kita bekerja betul-betul memahami tugas dan fungsi kita. Nah, untuk memahami tugas dan fungsi yang sebenarnya teman-teman, ini kita istirahat jam berapa sih? 6:30 ya? Jangan juga 6:30, fleksibel aja ya karena kita mau sholat, marah nanti Allah. Jadi sedikit saja saya mau menggambarkan teman-teman bahwa di sini tuntutan kita ini adalah bagaimana kita apa namanya memahami nilai-nilai berakhlak itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang nilai berakhlak, saya pikir bukan hal yang baru juga sih ya. Ya, sorry, bukan ini. Nah, ini golongan 2 punya nih. Sorry ya. Entah yang agenda 2 fix berakhlak. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, izinkan saya sedikit memperkenalkan sebelum kita leave dulu, kita istirahat karena lanjut sebentar. Jadi saya hanya ingin apa namanya menyampaikan bahwa pada sesungguhnya kalau kita kenapa nilai berakhlak ini penting, saya tidak akan membahas secara detail karena teman-teman kan sudah dapatkan tadi apa core value-nya yang terkait yang jelas bahwa nilai berakhlak ini merupakan hal yang mendasar yang harus dipahami sebagai ASN karena merupakan sebuah prinsip-prinsip dasar yang diharapkan menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara. Nah, sedikit saja saya mau menjelaskan terkait dengan apa tujuan daripada nilai berakhlak ini dilaksanakan. Jadi kalau kita melihat di sini nilai deskripsi singkatnya adalah bagaimana agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan jabatannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Terus berinovasi, antusias dan menggerakkan dan menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Jadi kenapa tadi perkenalan saya mau mendengarkan perkenalan teman-teman dan mendengarkan menanyakan jabatan dan tugasnya karena ini sangat penting di dalam mendeskripsikan nanti terkait penerapan nilai berakhlak. Kalau kita berbicara tentang berakhlak itu bukan hal yang baru lagi ya, bukan hal yang baru karena semua yang kita diskusikan, apalagi teman-teman tadi sudah dapatkan core value-nya terkait dengan nilai berakhlak, saya yakin bahwa ini bukan hal yang baru. Di lingkungan keluarga kita itu sudah ditanamkan, ya kan? Ditanamkan bagaimana itu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kita, bagaimana kita disekolahkan supaya kita memiliki kompetensi. Saya pikir itu ya. Jadi bagaimana kita ini selalu melakukan apa namanya pengembangan diri kita harus mengikuti zaman berdasarkan dengan teknologi, ya kan? Nah, jadi sekali lagi bukan hal yang baru kalau berbicara tentang nilai berakhlak ini. Namun perlu saya jelaskan sedikit bahwa adik-adik yang hari ini kita akan lebih memahami sebenarnya kalau berbicara tentang core value ya tentang nilai-nilai berakhlak. Sekali lagi saya ingin bercerita sejarah sedikit bahwa
Alasannya kenapa nilai berakhlak ini muncul karena memang dulu sebelum teman-teman jadi pegawai negeri sipil, yang saya rasakan dulu setiap OPD itu memiliki nilai yang berbeda. Ya tergantung apa menjadi tugas pokoknya. Kalau misalnya di Dinas Lingkungan Hidup punya nilai tersendiri, kemudian di BPKAD juga punya nilai tersendiri. Masing-masing punya nilai dan nilai-nilai inilah yang biasa dijadikan acuan kita untuk mewujudkan menghasilkan kinerja kita dan bagaimana kita bekerja ya mendapatkan indikator sesuai dengan indikator kinerja utama gitu berdasarkan dengan nilai yang kita pahami. Misalnya di puskesmas juga punya nilai tersendiri. Namun berangkat dari situ setelah Presiden Jokowi ini bagaimana dia mensarikan nilai-nilai ini untuk menjadi satu nilai yang disepakati seluruh yang ada di birokrasi, baik di swasta maupun di pemerintahan, menjadikan nilai berakhlak ini salah satu nilai yang disepakati untuk memudahkan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, di sini kita lihat bahwa yang poin pertama adalah bagaimana mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai ASN yang menjadi panduan perilaku di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 yang mana terkait dengan pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara. Kemudian poin kedua adalah bagaimana mensarikan nilai-nilai ini yang telah disusun di instansi pemerintah menjadi suatu rumusan yang dapat berlaku secara umum. Jadi kita bisa lihat baik swasta, pemerintah, BUMN, swasta itu termasuk dengan semua ya swasta baik dari BUMN-nya baik dari perhotelan, semua nilai berakhlak yang dijadikan acuan yang di dalam melaksanakan prinsip-prinsip pelayanannya. Kemudian satu core isu yang mana akan memberikan penguatan budaya kerja ya. Walaupun tujuannya sebenarnya bagaimana merubah sistem pelayanan yang dulu kita sebagai petugas ini yang harus didatangi ya kan. Kita berubah dengan berorientasi bagaimana berorientasi pelayanan yang ada dalam berakhlak ini, merubah mindset itu bahwa petugas itu bukan dilayani bukan dilayani tetapi dirubah menjadi petugas yang melayani. Jadi di sini yang harus kita rubah banyak yang konsep budaya kerja yang dirubah untuk menjadikan pelayanan yang terbaik khususnya di di birokrasi. Kenapa? Karena ada mindset sebelumnya bahwa terkait dengan pelayanan khususnya di pemerintahan itu konsep masyarakat terkait dengan pelayanan kita itu sangat bobrok ya, sangat bobrok. Kenapa? Karena kemungkinan sikap dan perilaku oknum bukan di pemerintahan secara umum, tetapi oknum-oknum yang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kemudian banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan dalam pelayanan itu terjadi misalnya kesempatan untuk memperkaya diri sendiri, merusak budaya kerja yang ada yang membantu pelayanan pada saat ada take and give ya kan, atau nanti dilakukan pelayanan kalau ada lapisannya. Itu semua yang harus dilakukan perubahan-perubahan. Olehnya itu saya katakan di poin ketiga ini adalah bagaimana penguatan budaya kerja yang harus dirubah di dalam sistem pemerintahan. Kemudian yang poin keempat, bagaimana memudahkan proses adaptasi seorang aparatur sipil negara yang mana pada saat dipindahkan dan ditempatkan itu tidak kaku di dalam
mengikuti sistem atau nilai-nilai yang ada di birokrasi karena semua ada. Kalau dulu ya itu tadi, kalau misalnya kita dipindahkan dari tempat yang lain, kemudian pindah di tempat yang baru, agak sulit menyesuaikan karena biasa kita misalnya 10 tahun di tempat yang lama, kemudian ditempatkan di tempat yang baru, tentu kita fokus kepada budaya kerja yang kita lakukan selama ini itu masih tetap melekat dengan pengalaman kerja kita yang selama 10 tahun itu. Nah, itu kalau kita penerapan dengan nilai berakhlak ini tentu mudah untuk menyesuaikan. Kemudian menjadi unsur memperkuat dan peran ASN yang sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan budaya kerja yang akan mendorong daripada kinerja organisasi itu sendiri. Jadi itu kalau ditanya kenapa core value apa namanya nilai berakhlak ini menjadi satu core value ASN karena memang dilihat bahwa bagaimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita itu terkait dengan berorientasi pelayanan betul-betul kita melaksanakan tugas kita itu bekerja secara profesional. Bagaimana kita setiap tindak dalam memberikan pelayanan itu bukan berpikir untuk individu, tetapi berpikir bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian kalau saya pikir cukup ya teman-teman. Kalau saya lanjutkan nanti apa ya? Nanti terputus. Jadi untuk nilai berakhlak ini nanti kita akan bahas satu persatu. Setelah kita masuk kita istirahat saja dulu. Kita perbaiki apa namanya stamina kita. Artinya stamina mempersiapkan diri kita untuk menghadap sama Allah dulu. Biar enak mandi bersih. Kemudian kita sholat. Habis sholat makan baru kita masuk kembali. Kalau di jadwal ini 7.3 jam berapa nih? 19.30 Bapak Ibu ya. Setelah sholat isya lah kita kembali di room ini dengan tunggu dulu. Benar kan? Sorry bukan. Iya, cocok, Bu. Cocok ya? 19.30 ya Pak Cocok. Ahmad? Jadi Iya. saya mau jelaskan tadi berakhlak tapi biar aja dulu nanti terputus tidak enak nyambungnya kan gitu. Jadi kita istirahat saja dulu Pak Ahmad, kita sholat ya, kita mandi sholat dan Siap, siap. nanti masuk setengah 8 lagi. Baik adik-adik yang kami banggakan kita lip saja dulu. Nanti kita masuk sebelum sudah di room setengah 8 ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ahmad. Waalaikumsalam, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Isna, Bu Agus. Insya Allah nanti kita lanjut teman-teman di jam 7:30 habis sholat isya sampai di 21.45. Jadi waktu istirahat ini manfaatkan secara baik dan benar supaya bisa lebih fresh sebentar ya. Oke, silakan live teman-teman. Oke, mandi Makasih dulu banyak ya. Pak Agus. So 1 hari dia mandi keringat saja Iya. kita ini, kan? Oke, baik. Saya